Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sedikit ingin berbagi inspirasi untuk menemukan, menggali topik penelitian tugas akhir untuk potensi-potensi apa yang bisa dilakukan dan dikerjakan calon mahasiswa tugas akhir sebelum memantapkan judul proposalnya dan menggali latar belakangnya nantinya seperti itu. Oke, saya mau bagikan ya. Sudah kelihatan ya? Iya, Pak. Menghalangi hitam-hitamnya itu ada tombol dari Zoom. Enggak, Ji, Pak. Kelihatan semua, Ji. Oh ya, oke. Yang pertama menggali topik tugas akhir ya. Ada 4 hal penting. Tadi mungkin sudah saya tuliskan di kertas ya. Ini kita menggali topik dari tugas akhirnya. Topik tentang apa? Topik tersebut apakah ya perlu kita tanyakan pada pengalaman kalian setelah mengunjungi atau mengobservasi tempat tersebut, atau apa sebenarnya hal yang penting dan mendesak untuk dikerjakan berkaitan dengan topik itu. Oke, mungkin siapa dulu ya? Ya Yusnita. Yusnita, apakah Iya, yang Pak. penting dan mendesak itu dengan topiknya? Apa yang penting di situ? Topiknya tentang apa lagi? Eh, Desain kemasan, Pak. ya, maksudnya kemasan apa? Kemasannya apa? Eh, Desain kemasan produknya, Pak. Itu nih produk apa namanya itu produknya? Tahu, Pak. Tahu Tabek Makassar. Nah, apa yang penting dan mendesak dengan tahu tabek Makassar itu? Kalau dari packagingnya itu, Pak, dia mendesak karena dia packagingnya itu hanya sebuah plastik. Terus dia ada sambelnya, tapi itu sambelnya Mm-mm. nggak ada tempatnya, dia hanya plastik biasa sih Pak, dia plastik es dia pakai, terus tahunya ini dalam keadaan panas, baru dia tempatnya hanya plastik biasa aja, jadi kalau misalnya dia dipegang dia panas kalau misalnya dipegang pakai tangan. No, itu semua anunya ya, yang Tumpul. kekurangan-kekurangan yang ada. Iya Pak. Nah, itu coba dituliskan apa sebab akibat ya. Kalau begini apa akibatnya? Kalau begini apa akibatnya? Kalau dia seperti itu, Iya, apa kekurangannya toh? Apa yang ditimbulkan? Ya, iya Pak. ya nanti ini tolong, ini penting untuk kamu tulis kerangkanya ya, poin-poin pentingnya, karena ini akan membantu kita untuk menulis dengan terarah dan jelas ke arahnya apa yang kita mau tulis. Ya, nanti setiap bagian ini ya, tulis poin-poin pentingnya apa. Nah, kemudian untuk menjawab itu juga, apakah memungkinkan untuk diteliti atau dirancang ya? Sangat mungkin. Bagaimana komunikasi dengan di sana? Atau bagaimana eh, keterbukaan dari tempat itu, yang tempat untuk melakukan penelitian perancangan? Apakah welcome Ji, terbuka Ji, atau bagaimana? Eh, Ownernya Pak. Iya, yang mitranya toh? Iya, kalau ownernya itu Pak, keluarga saya aja sendiri Pak. Oh, keluarga ya, jelas kalau gitu Ji. Iya, Ya. iya, Karena pernah juga ada pengalaman teman toh, dia mau penelitian dengan karya-karya fotografi di Keraton Jogja. Sudah ditulis, iya. ternyata tidak bisa dilakukan. Yang boleh masuk hanya keluarga keraton, keluarga dekat. Kalau orang di luar dari itu tidak boleh. Nah, jadi kan gagal toh, nggak bisa Iya. dilanjutkan. Nah, ini pertanyaannya memungkinkan diteliti. Jadi tadi katanya keluarganya, yaitu satu peluang besar ya. Tapi hubungannya dengan keluarga itu bagi toh. Iya, Pak.
nanti tidak akrab ki, ya itu nanti perlu kita mendengar beberapa versi dari orang yang membeli orang lain dan dari pengalaman owner sendiri apa yang dirasakan kekurangannya. Kan biasa kan orang ada, wih cobanya begini, wih enggak anunya begini, enak sih rasanya cuma enggak tahan lama ki atau bagaimana tuh. Enak sih Iya, anunya, enak dimakan tahunya cuma enggak bisa tinggal lama-lama. Enggak bagus tempatnya atau memang enaknya dimakan pada saat panas-panas. Nah, itu perlu semua kita tuliskan tadi sebab akibat. Kalau begini akibatnya mana? Kalau begini akibatnya apa yang ditimbulkan toh, hal-hal apa dampaknya. Nah, yang ketiga ini minat peneliti. Nah, pertanyaannya lagi, apakah ini memang minatmu, passionmu, apa kamu suka gitu? Dan kalau kamu lakukan ini tidak terbebani dan eh, selalu kamu penasaran, itu juga termasuk ya, termasuk minat itu kalau kamu penasaran. Nah, iya, apapun sebenarnya ini intinya ya. Saya belajar dari stand up comedy. Saya lupa siapa namanya yang dari ada Laude, siapa namanya Laude ya. Dia bilang segala sesuatu itu berawal dari keresahan. Ya, iya. jadi bisa jadi masalah itu karena resah, lihat waduh enggak bagus ini asanda ini. Jadi karena resah begitu ada keganjalan dari yang terjadi. Jadi menarik minatnya untuk memperbaiki atau melakukan perubahan untuk itu. Nah, oke yang ini oke juga yang ketiga ya. Iya, Pak. Jadi kamu mau membulatkan untuk tahu itu ya? Iya, Pak. Ya, kalau saya sih tidak memaksakan kehendak saya, tapi tergantung kamunya yang mana kamu paling paling minati. Paling kalau ditanya tentang itu kamu bisa menjelaskan banyak hal, ya. Kalau kamu ditanya Kebetulan tentang juga, Pak, itu kemarin tugas-tugasku yang kayak teknik presentasi, seminar, ini semua, ini terus Pak saya pakai. ya, oh iya ya. Oke, yang keempat, adakah keunikan apa yang kamu temukan dibanding tahu-tahu yang lain? Adakah khasnya, kekhasan apa? Nah, itu yang nanti menjadi pembeda, menjadi hal yang penting untuk kamu tonjolkan. Iya, Pak. Ya, makanya harus kita menemukan apa keunikan atau kekhasan dari topik itu, dari tadi, dari tahu apa namanya? Tahu tab tahu Tabe. tabale. Tahu tabale, Iya, tapi disingkat iya, tabe. tahu Apa? tabe. Tabe ya? Iya, tahu tabe, iya, singkatannya tabe, Tabe. Oh, tahu kepanjangannya tabale. tabale. Iya, Oh iya. Maksudnya terbalik. Apanya ke terbalik itu? tahunya, Dibalik Pak. kulitnya. Iya, Digoreng dulu baru dibalik. jadi dia digoreng, terus dibalik, baru isinya ada isiannya di dalam. Oh, bukan tahu isi tapi Bukan, Pak. kayak tahu Sumedang kah? Terus itu, Pak. Bukan, Pak. Terus nanti itu, Pak, katanya beda ini ownernya, ini sambelnya lebih mahal daripada tahunya. Wah, itu ya. Itu yang bisa menarik ya. Berarti kalau tidak ada Iya, sambal, Pak. tidak ada artinya itu tahu ya. Sama Ji, itu konsep, ya bisa kamu nanti masukkan. Sama itu konsep ayam lalapan. Di mana-mana beda itu ayam lalapan, sama semua aja ayamnya. Yang membedakan cuma sambalnya. Iya, Ya, itu bisa kamu temukan lagi nanti anu pembanding tuh. Dari ini jadi ada iya, makanan yang lain misalnya sari laut itu kan sari laut yang hanya jual ayam tidak jual ikan tidak jual anu laut tapi ayam yang ditonjolkan itu yang laku. Nah itu di mana-mana infonya ya penjualnya bilang ini bilang di mana-mana mas sama semua itu ayam sama aja rasanya kalau digoreng kurang lebih begitu semua aja cuma yang membedakan sambelnya ada yang pakai urap ada yang pakai tomat dengan lombok ada cara uleknya bagaimana campurannya itu yang khasnya. Nah sama tadi kamu juga bilang sambelnya toh nah iya, nanti Pak. bisa saja tadi maunya mau bikin anunya visual identitinya brandingnya Ya, apanya tadi mau dibikin ini mau dibikin desain kemasan oh kemasan, Pak. kemasannya. Iya, Ya
Nanti kalau kemasan, perlu Ki melihat kemasan-kemasan yang sudah terkenal, tahu-tahu yang lain, kayak itu menjadi studi, studi, Iya, studi Pak. kemasan toh yang sudah ada. Iya. Hilang kan ini presentasi Kak? Iya, Pak. Hitam, Ki. Oh ya, coba lagi saya share lagi. Iya. Apa tadi keunikannya sambalnya di? Iya, Pak. Oke. Ya, oke kita melangkah juga sesi anu lagi. Siapa tadi? Asmania. Asmania bagaimana? Iya, Pak. Iya, Pak. Bagaimana Asmania? Sudah dapat tadi jawaban-jawabannya? Masih abu-abu, Pak. Antara video sama identitas visualnya minuman Nah, Stacy. iya, itu nanti masuk ke sini, masuk ke poin ketiga, minat peneliti. Kalau masalah mau angkat ke video kah atau ke visualnya tuh, visual identitinya. Iya. Nanti Iya, tolong Pak. pertimbangkan karena bisa sih berangkat dari sini dulu. Karena kamu tertarik di situ, bagaimana caramu menyampaikan lewat video, bagaimana teknik-teknik pemasaran bentuk videonya, apakah mungkin dari segi narasi, kalau video itu yang paling penting adalah storytellingnya, bagaimana dia bercerita lewat visual gambar. Bagaimana cara menyampaikan, menarik perhatian orang menggunakan storytelling, menggunakan naskah yang kamu bikin, itu bisa membuat orang tertarik. Sampai dia harus punya, bagaimana caranya membuat orang punya alasan kenapa mereka harus datang ke sana. Iya, Storytelling tadi. iya. Kalau video itu sebenarnya storytelling yang paling kuat. Apa yang kita mau ceritakan lewat visual itu? Karena kita bisa gunakan gambar dan suara dengan visual-visual pendukung. Kan ada ilustrasi lah, grafis lah, animasi, data. Nah, bisa kita tampilkan lewat video. Bisa kita ambil testimoni, bisa kita ambil wawancara orang, bisa kita temukan visual-visual yang menarik lewat gambar videonya. Mungkin ada hal yang jarang terjadi, yang viral, toh, itu bisa kita tampilkan. Pak. Bisa juga kita gunakan gambar-gambar pendukung, misalnya sudah ada yang pernah ambil dari mana toh. Cuma porsinya harus nanti kamu yang lebih dominan gambar-gambar kita, bukan mengambil gambar orang semua. Mungkin hanya 20-30% gambar pendukung yang kita kutip atau kita source-nya tuh kita courtesy toh. Biasanya courtesy dari mana toh? Mungkin Asmani tertarik video ya? Lebih besar ke video kah? Iya, Pak. Mau latihan juga ini. Kalau video itu tadi storytellingmu harus kuat. Karena kita bisa menyampaikan itu cuma 2-3 menit juga sudah, kalau sudah cukup 2-3 menit ya sudah oke. Dan kekuatannya harus lebih dominan gambar kita bikin sendiri. Kalau perlu kita bikin pengadeganan toh, kita suruh orang jalan masuk ke sana tempat sana, kita suruh beberapa tag begitu, bisa ada paham kan tadi ya, ada film iklan toh. Iya, Pak. Video promosi sama video profil. Iya, video profil itu bisa dibuat dengan gaya film iklan. Iya, kalau sifatnya video promosi itu lebih serius Ki, lebih langsung to the point. Kalau film iklan ada ceritanya. Toh? Iya, Pak. Nah, kalau saya sih sebenarnya kalau mau bikin sudut pandang yang menarik lagi ya bisa bikin film iklan Ki. Kalau video promosi kan biasa terlalu serius Ki. Jadi kadang kita bingung bagaimana secara tegas menyampaikan informasi yang seolah-olah kadang bertele-tele dan tidak maksudnya mau itu the point tapi gambarnya hambar maksudnya kemana-mana Ki. Dia karena tidak ada cerita yang membalutnya, jadi gambarnya itu saja. Apalagi kalau cuma 1 kali 2 kali datang, tidak ada momen yang dia dapatkan. Maksudnya kan kadang kalau bikin orang
di suatu tradisi tempat tersebut mungkin ada waktu tertentu ramai sekali orang datang, misalnya kayak kalau di Jawa sih kayak mungkin ada yang kayak kasih turun di laut itu tuh mengarung apakah ya, kepercayaan orang Hindu lah atau Buddha menurunkan apa ke pinggir laut langsung banyak orang bawa anu-anu itu menarik, bisa di menjadi stok footage gambar. Nah, itu Iya, tadi kan apa keunikan atau khasnya tuh? Apa yang kamu ingin tampilkan itu videonya? Kadang kan ada orang yang bikin video juga ya, kalau macam video promosi dia tampilkan di awal di opening yang anunya yang bikin tertarik orang nonton isinya. Tahu kayak clickbait begitu tuh, tapi di depan kayak cliffhanger isinya. Cliffhanger itu kayak potongan gambar yang menggantung yang orang akan mau nonton itu isinya. Meskipun kan kadang iya orang Pak. lewat gambar atau poster saja dari luarnya, thumbnailnya tuh kelihatan, tapi kan bisa kita lewat visual gambar, video hanya beberapa detik, langsung orang tertarik di mana ini, apa itu tadi yang ditampilkan, apanya. Biasa orang kan kayak ada yang pengakuan, waduh saya senang sekali bisa datang ke sini, ada ininya loh, ya. Kan belum melihat orang itunya, apa yang dia bilang itu tadi, ya, itu hanya orang mau menarik, ya bisa pendekatan video promosi seperti itu. Kita yang atur apa susunan isi konten itu misalnya 3 menit, ya menit pertama apa dulu, menit pertama memberikan rasa penasaran orang untuk melihat. Nah, menit kedua itu isinya sebenarnya, menit ketiga itu apa ajakannya Mi, toh Iya, Pak. ya. Oke, nanti mungkin bisa saya kasih waktu 1 minggu toh kamu kerjakan. Ini kan pemantik dulu untuk kamu menemukan ide-idemu, toh pemantik dulu untuk menemukan ide-idenya. Halo, ada Locis ya, Ashabul Hera aktif juga. Iya Halo, Pak, iya Pak, kamu ndak ada kabar-kabarmu lagi? iya Pak. Saya kebingungan di data Pak. Ya, memang harus ke sana sih, atau di mana ke dinas terkait yang punya informasi yang jelas dengan Minggu lalu Pak, saya sudah berkunjung ke sana. apa yang kamu temukan. Kalau berkunjung saja tapi tidak ketemu sama orang, harus dapat data. Itu Eh, tadi. Ketemu kah sama ownernya Pak? Kan Ya, saya ganti objek wisatanya Pak. ya, Jadi saya ke sana berkunjung, ketemu sama ownernya, cerita-cerita. Ternyata memang Pak butuh ke media promosi berupa video Pak. Karena selama ini yang dia pakai Pak di sana cuma sekedar foto aja. ya. Nah, kamu sudah lihat foto-fotonya yang mereka miliki? Sudah Pak, sudah Pak. Bagus di Dan fotonya? anu juga dia akun sosial medianya cuman sebatas Facebook Ji. Iya, ya. Oke, kalau saya kembalikan pertanyaan yang pernah saya tanyakan, bagaimana kesiapannya untuk divideokan? Bisa Pak. Bisa? Ada memang iya Pak. Sudah Hmm. bagus Pak. Karena itu tempat wisata sudah dikunjungi juga sama Pak Sandiaga Uno. Oh ya, ya, Iya ya. Pak. Itu bisa Terbagus nanti Pak menjadi memang. bagian juga. Ada cuplikannya tuh, ada pejabat yang pernah datang. Itu bisa kita ambil Iya, cuplikan tuh. Mungkin ada wawancara kah atau ada visualnya tuh, iya, bisa kita gunakan. iya Pak. Ya, eh ya. Nanti bisa sudah temukan keunikannya? Eh Masih saya ulik-ulik dulu Pak. Apa yang menjadi pembedanya dengan Ya. Kalau tempat kamu wisata bikin yang lain? mau bikin video promosi itu keunikannya itu menjadi jualanmu, menjadi jualan kita untuk menarik Iya, perhatian orang untuk datang. Kenapa mereka harus datang? Ya, itu bisa nanti dibikin dalam bentuk narasi.
Dan kamu pasti akan Berapa menyesal kalau Pak tidak saya datang ke tempat video ini, karena di sini dapat merasakan ini, merasakan sensasi seperti ini, menemukan keunikan dari ini. Bukan kamu orang Jeneponto kalau tidak datang ke tempat ini, bukan kamu orang Sulsel. Itu kan bisa bikin tagline-tagline nanti. begitu Pak. Jadi Ya, makanya perlu eh, cari keunikannya dan betul-betul memang betul itu keunikannya yang tidak maksudnya yang membedakan dengan tempat lain toh. Itu yang perlu kamu temukan. Maksudnya kalau kamu kan bisa tanya juga kan, bilang kenapa orang harus datang ke sini, Pak? Apa yang ini yang membedakan dengan tempat lain? Apa yang eh, apa ciri khasnya ini tempat? Kan bisa cara begitu juga. Ya, bisa ya. ya Pak. Kita next lagi slide berikutnya. Nah, ini untuk meyakinkan kemendasarkan topik, ya kamu harus menunjukkan data atau fakta. Dengan catatan, data atau fakta itu menyentuh hati. Maksudnya kadang data atau fakta itu kayak miris, wah, kasihan ini, ternyata ini objek wisata yang jarang bisa didapatkan. Kenapa orang harus jauh-jauh pergi ke luar pulau, ternyata di kampung kita sendiri ada. Makanya nanti hubungannya dengan target sasaranmu. Tidak mesti target sasaran harus di luar negeri, internasional. Bisa kita lebih yang dekat-dekat dulu, yang paling tidak orang Jeneponto sendiri kan banyak mungkin tidak tahu. Yang wisatawan lokal ini dulu tidak apa-apa. Tujuannya ke situ. Karena itu akan berkembang lagi toh, seiring dengan perkembangan fasilitas sarana dan prasarana, atau seiring dengan waktu akan berkembang sendiri dan bisa menjadi wisata nasional, bahkan menjadi daya tarik wisata dunia. Begitu. Apalagi logis judulmu? Perancangan video promosi Pak. Iya, maksudnya tempatnya, nama tempatnya. Nama tempatnya itu Pak, objek wisata air terjun Bosolo. Artinya Bos Solo. Air Iya, terjun ya. iya Air Pak. terjunnya Iya, tidak terlalu besar ya. besar Pak. Besar aja tempatnya. Oh Iya iya. Pak. Tapi kan mungkin lebih besar Bantimurung ya. Iya Pak, lebih besar Ki Bantimurung. Cuman ini Pak, dia tinggi Ki. Oh tinggi. Kayaknya kalau tidak salah Pak 500 meter Ki. Wah, tinggi sekali itu ya. Iya, bisa bisa oleng drone itu kalau terbang. Kalau mendekat-dekat ke airnya. Tapi anu Pak, dia daerah perbukitan. Jadi anunya dia Pak, orang biasa foto apa, ambil view dari area perbukitan gitu Pak. Oh latar gitu, jadi latar belakang gitu. Iya Pak, jadi latar Ki biasanya Pak. Oh iya. Nah oke ya, semuanya dengarnya. Ini kalian harus menunjukkan data atau fakta yang menyentuh hati. Sengaja di sini tulis menyentuh hati, maksudnya menarik perhatian orang. Ketika baca proposalmu langsung kayak tertarik. Maksudnya kayak mendesak nih, wah ternyata begini. Contohnya yang dibilang menyentuh hati begini. Ini contohnya kayak masalah pendidikan toh, ya. Karena sudah ada yang teliti bahwa pendidikan di Indonesia menempati peringkat 10 dari 14 negara. Negara berkembang, pendidikan Indonesia menempati peringkat 10 dari 14 negara berkembang. Dan kualitas gurunya menempati ukuran ke-14 dari 14. Ini kan menyentuh hati dalam hal miris. Ya, ada keresahan yang menjadi semakin meresahkan. Ada fakta yang terjadi yang menjadi sangat meresahkan kita dengan fakta ini. Ya, contoh lain lagi nih, contohnya Indonesia lagi nih. Karena kita posisi negara kita keadaannya bagaimana? Daya saing tenaga kerja di Asia Pasifik itu Indonesia 51,34. Nah, tinggal 2 di bawahnya India dan Filipina. Ya, kemampuannya orang Indonesia bersaing itu dengan negara-negara di Asia Pasifik menempati urutan ke-6 dari 8 negara di Asia Pasifik. Ya. Oke, bisa dipahami ya maksudnya? Halo? Iya, Pak.
Bisa dipahami ya? Nanti penting kamu mencari data atau fakta yang menyentuh hati. Menyentuh hati, menggelisahkan atau meresahkan orang yang membaca. Wah, ini begini ya. Ya, jelas, Di? Ya. Iya, Pak. Nah, kemudian untuk judul nanti judulnya buatlah dengan jelas dan mengarahkan lingkupnya apa, jenis penelitiannya. Ya, dan apa judul yang sudah ada yang kamu bikin ya, kamu lanjutkan. Kemudian, nah ini latar belakang itu mengapa penelitian yang akan dilakukan itu penting dan mendesak. Ya, tadi untuk menjelaskan itu didukung tadi dengan data yang menyentuh hati itu tadi ya. Nah, ini coba kamu jawab ya, kenapa perancangan itu harus dilakukan. Bisa tadi kalau kemasan ya, bisa juga antara lain kayak kita bisa membawa itu sebagai oleh-oleh yang tahan ketika bepergian tuh keluar daerah, sebagai oleh-oleh ke daerah lain, atau bisa juga membantu orang yang apa namanya, ya mungkin maksudnya ada oleh-oleh khas kuliner yang menarik untuk bisa tadi ya, untuk menguatkan tadi yang saya bilang pertama ya, bilang bisa dibawa kemana-mana. Dan ya memang sih sebenarnya ada waktu yang tidak bisa lewat dari 2 hari mungkin, cuma dengan kemasan itu Iya, bisa Pak. menambah limit ininya, limit ketahanannya. Tapi dia ini, Pak, produknya memang dia siapkan yang frozennya, jadi nanti mau pi dimakan baru bisa mau pi dimakan baru digoreng. Oh, ada yang frozen juga yang bekunya di. Oh iya, Iya, ada juga yang punya. kemasannya itu di frozennya plastik plastik bening ya, atau bagaimana, Iya, Pak, anu dia kantong plastik biasa, Pak. kayak Biasa itu kantong hitam dia pakai. ya, Iya, apa yang namanya itu kalau ada itu yang putih-putih itu, apa namanya lagi yang di Maros itu, plastik Mika, bukan maksudnya yang kayak roti apa itu yang kotak, putih Maros. bukan roti Maros sih, cuma ma- man- mantau ya, apa mantau, Oh, oh ya, roti mantau. mantau itu dia, mantau kan bisa di cuma kan ini tahu di yang paste-nya sama jika kalau orang bikin ada tuh, ada itu nugget-nugget yang beku juga, memang di freezer ditaruh. Iya, Pak. Tapi kamu kan mau bikin visual identity-nya di identitas visualnya tuh. Eh, saya, Pak, Kemasannya di kemasannya ya? kemasan, Pak. Iya, Kemasan Yustunita ini ya, iya, Pak. ya kemasan. Oh ya, oke. Ya nanti ditulis Mi, kenapa kalau tidak pakai kemasan yang bagus, kenapa tuh, alasannya tuh, kalau tidak bagus kemasannya kenapa tuh, bagaimana Iya, akibatnya kalau tidak bagus kemasannya, makanya harus bagus kemasannya, itu yang nanti dijawab ya. Sama iya, semua yang Pak. lain juga begitu, kenapa kenapa itu objek wisata harus dilestarikan, kalau tidak dilestarikan kenapa apa yang terjadi tuh, bagaimana dampaknya kalau tidak dilakukan, itu perlu dijawab seperti itu. Nah, untuk latar belakang cobalah nanti tuliskan hal umum dulu baru ke hal yang kekhusus ya, pengantarnya ada hal yang umum dulu tentang pariwisata, hal yang umum tentang kuliner toh. Nah, itu yang dituliskan secara umum, kemudian masuk ke poin intinya apa yang akan dikerjakan. Nah, ada sebenarnya di latar belakang masalah ini ada pernyataan masalah, kesenjangan apa yang harus ditutupi, atau masalah apa yang harus dipecahkan. Yang tadi toh, kalau tidak bagus kemasannya kenapa Nah, bagaimana memecahkan itu. Ini nanti pertanyaan ini menjadi rumusan masalah.
Karena dengan adanya rumusan masalah ini, itu yang akan dicari ada atau dengan dilakukan perancangan, dilakukan pembuatan video promosi, kemudian bagaimana membuatnya itu, yaitu metodenya, metode apa yang dilakukan. Nah, kemudian di pembahasan nah pembahasan itu, nah, pertanyaan penelitian ini yang spesifik, terarah dan dalam. Spesifik tadi ke identitas visual toh, bagaimana, kemudian secara ya bisa nanti dicoba kalian browsing atau coba gunakan format ini menganalisa jurnal-jurnal perancangannya orang, ya. Untuk latihan bisa kalian apa namanya, tandai-tandai semua bagian-bagiannya sesuai dengan pola ini. Kemudian ada kajian pustaka. Ini landasan teori ya, kajian pustaka. Bisa, ya maksudnya ini kajian pustaka yang berkaitan dengan perancangannya. Ya, konsep kunci yang berkaitan dengan topik, apa nanti konsepnya. Kemudian temuan sebelum yang relevan, serta pertanyaan yang belum terjawab. Kemudian bagaimana kerangka teoritisnya, ya teori-teori apa yang mendukung itu dengan topiknya. Kemudian karena hal itu akan mencerminkan state of the arts. Maksudnya state of the arts ini kita mengetahui hal apa yang kita lakukan. Ada mungkin pembedanya dengan yang orang bikin sebelumnya. Kalau kayak kemasan, mungkin kemasan kan tidak mesti persegi panjang, bisa bentuk kotak saja atau bagaimana. Ya itu mungkin nanti menemukan selain dari bahannya memang bagus, mungkin bentuknya nanti juga ada yang unik. Ya, kemudian itu ada keunikan dari topik yang diteliti, kemudian bagaimana penjabaran, justifikasi, rincian. Yang dibilang justifikasi rincian, seperti apa langkah-langkah yang akan dilakukan. Nah, yang paling penting lagi, untuk kamu menuliskan semua ini, bagaimana pemahamanmu, yang kamu pahami dengan materi-materi yang kamu pelajari itu, bagaimana pemahamanmu, itu bisa nanti kamu tuliskan secara perspektif kamu. Itu pemahaman peneliti akan apa yang akan ditelitinya. Nah, kamu menyaksikan atau membaca atau melihat dengan sendiri fenomena yang terjadi, seperti apa pemahamanmu. Dan kalau kita melihat seperti ini, dan peluang kita sebagai orang di bidang DKV, apa yang perlu kita lakukan? Mulai seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk metode penelitian, ini sebenarnya metode ini berlaku umum, ya, berlaku umum, bisa nanti kalian pelajari sendiri. Cuma ini sebagai pemantik atau sebagai jalan untuk kalian membuka pikiran untuk mempelajarinya. Ya, fokus atau variabel penelitian maksudnya apa-apa elemennya itu, apa tahunya, ya, tahu ininya, kemasannya, apa variabelnya. Kemudian data yang diperlukan, siapa sumber datanya, bagaimana pengumpulan, langkah-langkah pengumpulan data, kemudian bagaimana menganalisisnya, dan bisa kita memilah hal tersebut, apakah itu rasional, ya, atau masuk akal sesuai dengan dari apa yang dilakukan. Ya, sistem keuraian itu disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan. Setiap penelitian itu punya metodenya masing-masing. Nanti seperti apa? Ini bisa kalian nanti banyak mungkin jurnal-jurnal DKV ya dari kampus-kampus lain, itu bisa kamu pilih-pilih nanti. Oh, elemennya ini. Ya, itu nanti bisa kita gunakan untuk metode apa yang cocok untuk kamu lakukan. Ya, ada metode survei, evaluasi, eksperimen, analisis, penelitian tindakan, pengembangan, Delphi, dan sebagainya. Nah, ini di sini kesempatan kalian belajar sebenarnya. Kesempatan kalian belajar dengan mempelajari buku-buku atau literatur, ya, yang menyajikan metode nanti kita ambil untuk metode ini kita gunakan langkah-langkah apa yang sesuai dengan permasalahan yang ingin dipecahkan. Ya, oke. Bagaimana
kira-kira bisa kamu lanjutkan ya? Nanti berapa lama dikasih waktu bisa di... Ya, ini pemantik untuk kamu belajar. Sengaja saya tampilkan seperti tadi biar kamu bisa belajar. Yang paling bagus itu kalau kita paham sendiri apa yang kita mau kerja. Ya, karena kalau kita kuasai, bisa jadi ada dulu teman kan, karena dia kuasai sekali apa yang dilakukan, kayak ketagihan, tidak mau selesai, tidak mau selesaikan, kayak masih ada takut, masih kurang, masih saya mau kerjakan. Kedai ini seru sekali karena dia mengerti apa yang harus dia cari, apa yang harus dia lakukan. Nah, kalau kita sudah paham apa permasalahannya dan bagaimana saya memecahkan masalahnya itu, apa yang harus saya cari untuk pelajari ya. Tadi ini intinya, saya mau anak-anak wali saya atau anak bimbingan saya bisa menemukan sendiri apa yang akan dicari ya berdasarkan tadi fenomena apa yang terjadi. Tadi langkah-langkahnya kayak begitu, apa yang dikuatkan dengan data-data atau fakta yang menyentuh hati tadi ya. Jadi apa yang kita ya sesuatu yang penting dan mendesak, kemudian bagaimana itu bisa dilakukan atau diteliti, bagaimana passion minatmu juga menemukan dan sehingga bisa menemukan keunikan apa yang ingin kamu angkat dari hasil observasi itu, dan tunjukkan data atau fakta yang menyentuh hati ya. Kemudian ya dijelaskan di latar belakang itu pengantarnya hal dari yang umum ya. Ini metode namanya deduktif. Deduktif itu dari umum ke khusus, kalau induktif itu dari khusus ke umum. Nah, kalau di penulisan itu dari umum dulu baru ke khusus, biar secara luas dulu menjelaskan, kemudian masuk ke spesifik untuk menjelaskan permasalahannya. Nah, kesenjangan apa yang harus ditutupi atau masalah apa yang harus dipecahkan. Nah, itu menjadi rumusan masalah nanti. Ya, sebenarnya intinya itu apapun ya, mau skripsi, tesis atau disertasi, semuanya intinya kerumusan masalah. Pernah kan ada yang ujian ya, sudah tingkatan doktor atau ya begitu, semacam tingkatan doktor, ya pengujinya cuma bilang, mohon maaf mas, ini rumusan masalahnya salah. Kalau bilang rumusan masalahnya salah, dirombak semua dari awal, dikerjakan ulang, karena tidak pas yang mau dicari. Jadi kamu tadi rumusan masalahnya apa? Ya bagaimana membuat kemasan yang bisa mewakili, atau apakah tadi ciri khas dari situ tadi ya? Kemasan yang cocok untuk higienis dan tetapi tetap mencerminkan citra produk ini atau apa ya? Apa tadi? Makanya kayak apa konsepnya produk itu atau apa ciri khasnya, itu bisa kamu jadikan bahasa perumusan juga, masuk dalam rumusannya. Jadi ini nanti kamu temukan ya bagaimana ya itu nanti pertanyaannya. Kalau mau leluasa untuk mengembangkan perumusannya, boleh gunakan kata mengapa. Mengapa itu yang paling dalam dibanding apa atau bagaimana. Bagaimana itu menjelaskan langkah apa yang dilakukan. Tapi kalau orang bertanya mengapa, kenapa harus ini ya, itu kan lebih panjang untuk kita telusuri ya. Dan kenapa harus di wisata itu, kenapa harus orang datang ke situ, itu semua pertanyaan-pertanyaan yang memancing kita untuk mencari tahu ya. Karena yang saya mau bagaimana teman-teman di DKV ini bisa mengeksplor dirinya, makanya harus berangkat dari minatnya juga atau passionnya, atau apa memang ketertarikanmu di mana. Nah, Pak, berangkat dari situ dulu awalnya, karena dari bidang yang kamu suka di video kah atau di kemasan tadi, ada hal yang kamu sangat kuasai di situ dan mungkin jarang orang bisa. Nah, di situ kesempatan kita bisa tunjukkan itu. Jadi ini kesempatan terakhirmu. Kenapa kita bilang terakhir? Kesempatan terakhirmu karena kalau kamu sudah lulus, kan tidak bisa mengulang lagi satu DKV itu. Kesempatan kamu persembahkan yang terbaik supaya jadi role model atau contoh dari adik-adikmu yang selanjutnya. Bilang, oh dulu Kak Justina itu
bagus kininya, Kak Asmania, Kak Ashabul Hera, bagus karya ininya, bisa jadi rujukan karena betul-betul mendalam Ki. Karena kalau mendalam seperti ini bagus sekali dijadikan jurnal. Kami biasa para dosen-dosen bilang, ih mahasiswa bagus sekali tulisannya ini, cocok sekali. Biasa diperbincangkan, kita bicarakan. Nih, bagusnya ada pernah itu Nur Izni Fahira ya, angkatan 2013 kalau tidak salah. Memang dia lama, bagus sekali gambarnya, animasinya bagus. Tapi dia lama nak kerja, 2 tahun nak kerja. Tapi tidak tahu, bukannya bilang harus 2 tahun begitu. Kalau cepat lebih baik. Cuma dia kayak dunianya kayak suka sekali kerja itu. Bagus sekali tulisannya juga, mendalam, dan ada nak baca juga, bagus cara penulisannya. Memang lama. Cuma kita tidak harapkan lamanya, tapi ketertarikan. Makanya kenapa orang harus berangkat dari apa yang dia sukai, biar dia tidak kehabisan rasa penasaran. Itu tujuannya sebenarnya. Kenapa kita harus kerjakan apa yang kita suka? Biar kalau kapan kita mengerjakan itu tidak merasa waktu berlalu dengan cepat, itu berarti kesukaanmu di situ. Kadang itu, tahu-tahu sudah 3 jam ini kerja ini. Dan kayak baru cuma 10 menit atau apa. Karena memang dunianya dia suka. Dia suka itu. Kalau kalian videografi, kalau saya arahnya teknik video bisa dicapai, cuma penulisan storytelling atau skenario itu yang intinya di situ. Karena kita ingin bercerita, ingin menyampaikan sesuatu. Pencerita. Saya pernah ketemu sama Riri, sutradara Laskar Pelangi, orang Makassar juga, yang sutradaranya ada Pedang Cinta ya. Dia bilang, saya bilang, Kak Riri, bagaimana rahasianya jadi sutradara hebat begini? Wah, saya lebih senang dibilang pencerita loh. Dia bilang begitu. Saya hanya ingin bercerita. Makanya saya bikin naskah. Saya ingin menceritakan dengan sudut pandangku biar orang bisa mendapatkan satu inspirasi lah atau pengalaman dari apa yang saya ceritakan. Jadi sama kayak itu. Jadi kalau kita mau bikin video promosi ya menarik juga kalau kita mau mengarahkan ke film iklan. Karena kalau kamu kayak video promosi kayak berita begitu kan kayaknya jadinya kurang sebanding lah dengan berapa tahun kita kuliah, dengan apa yang kita bikin seperti itu, kayak tingkatannya kayak cocoknya malah tugas kuliah gitu, tapi malah jadi skripsi. Kalau skripsi itu namanya ultimate, kayak rajanya yang dilawan ya. Jadi semua ilmu keluarkan, apa yang kamu pelajari selama kuliah keluarkan semua di situ, kemampuanmu semua, karena rajanya yang dilawan. Ini sudah level terakhir nih, bukan kayak semester 1 semester 2 yang tugas kuliah yang dikerja cuma 1 minggu selesai. Cuma emang makanya harus membaca literatur, membaca karya-karya sebelumnya, bagaimana karya-karyanya orang. Karena pernah kan juga kita malah mengomentari, malah ini kemasan yang dibikin kok malah lebih bagus sebenarnya kemasan yang begitu. Saya ini kayak gaya-gaya begitu, saya memang dari visualnya kelihatan bagus, cuma dari segi untuk dimasukkan itu makanan di situ tidak cocok, apalagi berminyak misalnya atau apa bahasanya, ini tidak cocok mungkin. Nah itu yang perlu studi, itu gunanya orang riset, observasi, dan melakukan penelitian. Namanya penelitian yang diteliti, kita turun ke lapangan melihat apa yang cocok dengan produk kita, seperti apa kemasannya, bagaimana ketika digunakan itu ya. Itu kan studinya ke situ ya, sebelum kita merancang. Karena memang visualnya kita harus bagus, tapi kalau berhubungan dengan kemasan ya harus juga higienis dan tidak merugikan orang yang mengkonsumsi. Jangan sampai ada bahan tertentu yang tidak cocok, itu yang perlu. Ya, oke. Mungkin begitu saja. Ada yang mau ditanyakan? Ini Pak, itu Pak, kertasnya yang dari tadi pagi saya kasih Ki. Mau Iya, sebenarnya dikumpul Pak untuk tugas seminar. ya, boleh Ji, nanti saya kirimkan. Oh, kita mau scan Ji? Ya, ada Ji scanner video. Ini saya scan. Oh iya. Ya, jadi chat maka nomor berapa yang kamu pilih tuh? Ini saya tadi gunanya ini untuk memantik atau memberikan
dorongan ya untuk bekerja masing-masing. Kayak begini kan kita tidak menyontek sebenarnya, kita tidak menyontek, cuma mungkin perbandingan dengan jurnal-jurnal yang menulis tentang itu sebagai kajian tulisan sebelumnya yang relevan toh. Ya, jadi tapi kalau kita temukan sendiri kita enak menulis ya. Ya, poin-poin paragraf pertama seperti apa. Itu harusnya kita melatih untuk menuliskan gagasan dari hal umum ke khusus tadi. Ya. Oke, kalau Asmania ada komentarnya? Halo, Asmania? Iya Pak, saya masih bingung Pak mau pilih antara video profil atau perancangan ini logo Pak. Identitas visual. Iya. Ya itulah maksudnya tadi kembalikan lagi ke anumu yang mana memang kamu paling kuasai, dan kalau kamu kerjakan itu nyaman ki, enggak beban. Kalau ke video tadi sasarannya ya memang kamu harus bisa bikin storytellingnya bagaimana, bercerita dengan gambar. Iya. Ya, itu sekarang kan banyak anak-anak kecil yang diceritakan sesuatu di storytelling itu di YouTube. Ada ini kekuatannya diceritanya itu caranya menceritakan itu. Nah, kalau kita bisa adopsi itu ya. Ini saya hanya melihat fenomena yang lagi tren-trennya. Ya, Iya, Pak. banyak itu orang bikin video short, bikin video ini cuma karena kekuatannya di inunya, di penyampaiannya. Iya. Kadang ambil gambarnya enggak terlalu keren banget sih, enggak terlalu dari HP saja dari ini, tapi dia bercerita tuh orang nonton sampai selesai. Penasaran ki. Nah, Oh, itu iya. kalau kita bikin video promosi yang membuat dengan gaya seperti itu, kan kalau kamu bikin video promosi kayak langsung to the point begitu, itu kan jadinya semacam berita sih, Iya. semacam berita dikasih narasi ya sudah. Ya untuk tayangan berita promosi ya bisa saja begitu. Cuma kalau untuk di DKV kan bisa menggali lebih dari itu. Bisa kamu cari narator yang bisa bercerita dengan ini, dengan gaya penyampaiannya seperti apa. Nggak aneh ya, maksudnya bukan bilang kita asal siapa yang ada, karena teman atau kan diri sendiri saya bikin, kayak nggak maksimal gitu. Padahal kita yang bisa cari anak teater ke orang ini yang bisa anak sastra yang bisa seperti gaya berpuisi dia menyampaikan. Itu kan bisa menjadi peluang-peluang kita. Iya, nanti disatukan di video. Iya, Pak. Bisa kita ada grafisnya lah, ada animasi kan juga saya lihat peluangnya sekarang ya, enggak mesti kita kerjakan secara ini, banyak juga program-program lain kita bisa gabungkan animasi, mungkin ada filter-filter yang di Instagram itu bisa digabungkan, ada banyak tertentu efek tertentu yang diambil dari situ, diambil lagi di Capcut misalnya, atau diambil di VN, diambil di Filmora atau aplikasi-aplikasi, banyak aplikasi yang bisa yang penting tujuannya konsepnya jelas, kita mau menggambarkan apa yang kita tampilkan. Ya kan kekinian sekarang kan banyak begitu. Itu perlu kamu bisa riset juga, riset ya dengan apa yang lagi tren, pembuatan video yang tren seperti apa, bagaimana orang menarik perhatian orang dengan cara apa. Ya. Iya, Pak. Oke. Ya, tetapkan hatimu dulu yang mana dengan apa toh, dengan video kah atau tadi dengan visual identity. Oh, iya. Itu juga Ashabul Hera ya. Ya Pak. Ya, memang dadakan saya kirimkan linknya toh karena bilang tidak sempat ketemu kemarin, kamu tidak datang, tidak kabari lagi, jadi saya kirimkan linknya mumpung Iya, Pak. mau konsultasi tentang proposal. Ya, oke, tidak apa-apa, direnungkan lagi. Dan kalau saya sekarang tuh saya senang juga baca-baca jurnal, karena di jurnal itu ada latar belakangnya orang. Kenapa sih orang ini mau bikin ini? Iya, coba aja. Jadi kita oh yes, kenapa saya kamu begini? Jadi kita punya referensi lain. Banyak kalau membaca 10 jurnal tentang pembuatan video, 10 jurnal tentang pembuatan video promosi, 10 jurnal tentang itu yang tentang apa?
pembuatan kemasan. Apa sih masalahnya? Ya, saya mau kasih kalian motivasi tuh. Cari, kan banyak sekali jurnal. Buka Google Scholar, tulis langsung apa, perancangan apa ada itu. Iya. Kalau nanti lah bisa saya cari-carikan juga tuh kalau emang ini. Iya. Oke ya, kalau punyanya tadi ini mungkin kalau besok pagi-pagi lah saya kirimkan tuh itunya tadi scanannya. Besok Jumat mau ke kampus tuh, mau bawa itu. Iya. Kita sebagai mahasiswa kelebihan tak di situ juga. Itu bedanya kita dengan orang yang teknis langsung yang kerja di percetakan. Karena kita punya kemampuan bisa mereview juga jurnal-jurnal lain yang menuliskan tentang itu. Kita bisa tahu perkembangan apa tuh, bukan hanya bilang apa lagi tren bikin, tapi kita mengetahui perjalanan sejarah dari perkembangan desain itu sendiri kayak gimana. Kita bisa gabungkan, kita bisa temukan. Ya kita tidak kita bikin ini bukan disuruh, diperintah, tapi kita yang mencari tahu sendiri. Bukan seperti klien dengan teknisi ya, klien maunya ini langsung kita turuti. Ya, bukan berarti itu. Makanya kamu harus mampu mempresentasikan proposalmu, meyakinkan pembimbing dan penguji dengan apa yang kamu lakukan dan kamu bisa menguasai apa yang kamu kerjakan. Karena aku dikuasai semua itu, enak sekali presentasi. Presentasi lancar, mengerjakan lancar. Ya, oke ya. Mungkin itu saja. Semangat saja. Oke ya, bisa berapa lama dikerjakan proposalnya? Bikin sampai bab 3 atau 2 minggu 2 pekan. Ya. Bikin saja bisa sharing diskusi toh. Kalau diskusinya saya bisa buka begini saja Zoom dan kamu presentasi, bikin PowerPoint-mu, jelaskan satu persatu. Ya, namanya latihan toh, latihan sebelum pra proposal toh, bisa kamu presentasi apa-apa. Tadi fakta-fakta apa yang bisa menyentuh hati yang bisa kamu gunakan untuk memperkuat idemu, untuk mempertajam masalahnya yang mendesak nih, mendesakannya bisa ditemukan dari situ. Oke, mungkin itu saja dia. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan kah? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada kayaknya, Pak. Tidak ada? Iya, Pak. Ya, oke nah. Sampai jumpa lagi. Berkabar saja kalau ada yang baru muncul Asmania nanti terakhir. Pakai efek itu lagi kan banyak tadi itu kalau pakai itu ya. Ada aplikasinya tadi. Ya, Asbulhera mana? Yang tidak pakai ini di mana kan? Bagaimana orangnya Asbulhera ini? Saya lupa nih. Tunggu Pak. Lalu terbuka kameranya Pak kalau udah pakai aplikasi itu. Iya, dia tadi banyak efek-efeknya itu. Kalau pakai itu tadi apa tadi namanya? Saya pernah pakai justru. Snapchat. Iya, banyak itu efek-efeknya. Mana ya, mana. Oh, ini. Tapi ini Zoom, Pak, bisa juga pakai efek, Pak. Iya, bisa. Bisa juga. Kalau ini kan tidak terbatas, ini Zoom ini bisa sampai 100 orang ini. Dan tidak ada batas waktunya biar berapa jam. Cuma sampai 100 tapi kan hanya 4 orang ini satu kuliah ya. Kalau Google Meet bisa direkam kan? Enggak kayaknya, Pak. Screen recording, Ji. Iya, cuma kalau screen recording tidak bagus suaranya. Gambarnya kadang nge-lag juga. Kalau audionya tidak terlalu sinkron. Bisa pakai PowerPoint juga merekam itu. Oke, itu saja deh. Itulah kalau kita mahasiswa tingkat akhir yang mengerjakan skripsi harus kita menguasai apa yang mau dikerjakan. Ya, tidak bergantung sama orang. Gila, ada orang ini baru bisa kerja, apply mau tulis. Nah, kayak tadi begitu. Makanya ini biar kalian bisa ya sama waktu saya juga S1 seperti kalian. Karena sudah tahu apa yang mau dikerjakan ya, enak dikerjakan. Cepat prosesnya. Ya, enak sekarang internet lebih canggih dibanding dulu kita.
Iya, saya skripsi tahun 2010, sudah 12 tahun yang lalu. Ya, begitu juga. Belum banyak referensi, harus pergi ke perpus, baca skripsinya orang, ya, baru tulis. Ya, sekarang sudah ada Google Scholar, banyak bahan-bahan yang bisa dengan cepat. Ya, oke, terima kasih atas kesediaannya bergabung juga. Nanti kita berkabar saja ya. Jadi tidak apa-apa, ada beberapa juga yang mau diajak ini biar kita sharing. Nanti kalau mau ini selain ada tulisannya, siapkan PowerPoint juga biar kamu bisa jelaskan inti-intinya apa ya selain ada tulisannya. Bikin memang sampai bab 3 tuh. Bab 1 memang juga paling penting, tapi kalau memang mau dilanjutkan ya, sampai 2 pekan lah bisa dikerjakan. Satu hari ada ini, satu hari jalan lagi satu lembar, toh. Cicil-cicil mi. Ya, karena kita tidak mau copy paste. Banyak bisa copy paste landasan teorinya orang sama semua mentah-mentah sama perancangan yang tidak mesti itu harus dicari juga. Kita baca bukunya, intisarinya apa, karena yang ada di bab 2 itu akan digunakan di pembahasan untuk membahas karya yang kita buat. Oke, baik, terima kasih. Demikian, nanti berkabar saja ya kalau mau ditanyakan. Mungkin besok pagi, pindah pagi-pagi lah saya kirimkan. Itu tanya yang nomor berapa tadi anunya tuh yang dipilih? Kan ada 3 tadi isinya. Nanti saya foto atau chatkan mak judulnya yang dipilih biar saya checklist di situ ya. Iya, Pak. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.